Nah, momen tahun baru Hijriah kerap identik dengan hijrah ke arah yang lebih baik. Istilah hijrah ini juga yang memotivasi seorang pedagang tahu asal Bandung Selatan menjadi sosok pejuang literasi. Kemudian menarik untuk kita kulik, langsung saja kita sapa Reza Ardiansyah yang saat ini sudah bersama Mang Yayat, sang inspirator budaya baca dari Bandung Selatan. Kita langsung sapa Reza. Reza, bagaimana sih cara Mang Yayat ini menggerakkan minat baca dari masyarakat setempat? Iqbal, sebelum saya kasih jawaban tentang pertanyaan tadi, saya mau perlihatkan kepada Anda. Ini bagian depan dari Taman Bacaan Sehati. Di sini sejumlah pemuda seringkali menghabiskan waktu dengan membaca. Tapi siapa sangka, taman bacaan ini dibuat oleh salah seorang penjual tahu. Ini loh motornya. Di motornya ini ada kotak yang khusus disediakan untuk menyediakan buku-buku. Nih, kalau nggak percaya, saya perlihatkan. Buku-buku ini bahkan terus diupdate seiring dengan target pembeli tahu yang akan didatangi. Kalau misalnya ibu-ibu ya buku-buku tentang ibu-ibu. Kalau misalnya banyak anak-anak, buku tentang anak akan dibawa untuk menyesuaikan dengan target pembacanya. Selain itu, orang bernama Mang Yayat ini berhasil mengembangkan kesenian lokal agar tidak punah. Nah, mereka menamakan diri Kapusi, Karinding Perpustakaan Sehati. Kita simak dulu penampilan dari Kapusi. Iqbal, ini alat musik yang terbuat dari bambu. Tiap alat musik sebenarnya punya nama sendiri. Ada yang namanya karinding, ada yang namanya celempung. Ini alat musik tradisional khas Sunda yang kalau kita kaitkan dengan kekinian, ini rawan sekali untuk bisa dilupakan oleh generasi muda. Nah, Mang Yayat ini mempertahankan tradisi lokal untuk memberdayakan pemuda setempat. Untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana perjuangannya mendirikan Taman Bacaan ini, kita sudah bersama dengan Mang Yayat. Mang Yayat, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu. Sama-sama. Saya terkejut loh Mang Yayat, di jarak 9 km dari dekat Gunung Puntang, ternyata ada tempat seperti ini. Ya, memang ini tempatnya kita bilang diantarkan ke tempat yang memang seharusnya ada gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang di tempat seperti ini kita harus memperlihatkan bahwa sebetulnya ini bagian daripada misi untuk menghilangkan bagaimana mindset masyarakat tentang minat baca warga Indonesia itu rendah. Nah, justru ketika kita berada di bawah kaki gunung gitu, yang jadi pelosok, ini nggak benar gitu. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang dianggap oleh orang lain nggak ada, di sini ada gitu. Jadi berbagai kegiatan kita ada di sini gitu. Kenapa Mang Yayat mau repot-repot bikin ini? Nggak repot ya? Sebetulnya nggak repot, tapi ini justru menjadikan sebuah motivasi dan juga memang ini sudah jadi panggilan jiwa gitu. Karena apa? Ya karena kita mulai sejak 97 lah gitu. Sejak 97 kita merilis dari 3 buah buku gitu. Itu 97 itu kita beli dari Jalan Dewi Sartika dulu untuk membawa memisi kegemaran membaca. Dan itu awalnya untuk kebutuhan pribadi gitu. Jadi awalnya Mang Yayat memang suka baca, Ya. lalu di Jalan Dewi Sartika kan terkenal dengan buku bekas dan murah gitu. Dan Ya. Mang Yayat memperjuangkan itu di tengah pekerjaan sebagai penjual tahu. Pada waktu itu kita belum karena itu waktu itu main sebagai penjual recycle dari bahan daur ulang. Nah itu kita masuk ke wilayah sana dan di situ sebetulnya ini panggilan jiwa itu karena awalnya kebutuhan pribadi, keterbatasan pendidikan dulu Mat putus sekolah sampai kelas 4 SD bahkan ya baru kemarin dan sekarang baru ikut paket gitu. Mang Yayat baru ikut paket A ya berarti? Paket B sekarang. Paket B, oke. Sekarang ikut paket B gitu. Gimana ya tuh perjuangannya ya? Ya memang sebetulnya ini sih bisa dibilang ya kita balas dendam juga sih gitu karena dulu kita ingin belajar, ingin mendapatkan pendidikan itu sangat mahal gitu. Nah justru kita coba di sini diaplikasikan dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai fasilitas. Ini semuanya pure gratis, nggak ada yang berbayar. Mulai dari fasilitas, buku, apa yang ada di sini semua ini kita untuk kepentingan bahkan untuk privasi rumah pun mungkin untuk pribadi hanya kamar. Di luar itu semuanya milik umum gitu. Terbuka semuanya ya.
Saya mau dengar kisah tentang bukti konkret bahwa kebiasaan membaca ini bermanfaat. Untuk bukti konkret secara pribadi ataupun umum, kalau untuk secara pribadi, Mayat sendiri terus terang bisa seperti ini memang berawal dari sebuah buku. Karena apa? Karena buku-buku yang kita baca, buku-buku yang kita gali, ini memang kita aplikasikan. Mayat bisa melukis dari buku, bisa merecycle dari buku, bisa membuat merias bolu hantaran pernikahan dan sunatan, itu kita ambil dari buku. Semuanya pembelajaran yang Mayat lakukan dari buku. Bagaimana dengan kisah Kampung Jomblo? Nah, kalau untuk di Kampung Jomblo itu sendiri, itu kampung itu dulu 90-an lah gitu. Jadi 90-an itu tempat tersebut, itu tempat berbagai kegiatan yang mana tempat tersebut ada pelaku prostitusi, terus perjudian, sabung ayam, perkelahian dan lain sebagainya. Sehingga ketika pemuda-pemudi di situ mau untuk mencari jodoh atau pekerjaan itu sulit. Sehingga anak-anak di situ udah mengambil keputusan, udahlah gang ini kita jadikan namanya Gang Jomblo gitu. Itu gara-gara yang akhirnya sampai sekarang nama tersebut tercantum. Cuman dari 2010 kita rubah mindsetnya gitu. Jomblo itu kita disingkat gitu. Kalau dulu jomblo mindsetnya ke sana, nah ketika ada buku kita rubah. Nah salah satunya jadi jomblo itu jaringan organisasi masyarakat berbasis lingkungan ospek perubahan. Nah kita aplikasikan ke sana gitu. Jadi kita aplikasikan dengan perubahan-perubahan dan itu diawali dari sebuah gerbang buku, gerbang membaca gitu. Mang Yayat, dalam tanda kutip cekoki mereka dengan buku. Ya, jadi kita datang ke sana bawa buku, kita kumpulkan warga, ajak nonton bareng dulu, ajak diskusi dulu. Nah, pada akhirnya bawa buku kita sodorkan di sana. Dan sekarang ada 2 titik pojok baca di sana. Bahkan pelatihan komputer, pelatihan untuk merias, apa saja kita pernah lakukan di sana gitu, untuk merubah mindset mereka. 2 pertanyaan terakhir, saya mau tahu, ini untuk apa ini rak-rak buku di sini? Dan rak buku ini adalah untuk diberikan kepada masyarakat, terutama kita cantumkan di 7 RW ini, 8 RW, untuk menciptakan gerakan kampung literasi di Desa Pasiruni, itu gerakan desa membaca gitu. Jadi gerakan desa Pasiruni membaca ini, jadi kita tanamkan dulu per RW 1 titik pojok baca gitu. Menarik ya, lihat judul-judul bukunya tuh bertanam tanpa tanah, lalu bertanam jamur kerang. Jadi banyak-banyak topik yang aplikatif begitu. Ya, karena di lingkungan di sini itu sebetulnya secara umum kebanyakan pertanian, peternakan, buruhnya bisa dibilang lah di bawah 20%-an gitu kan. Jadi kebanyakan di sini pertanian dan peternak, sehingga buku-buku di sini yang kita tonjolkan adalah life skill. Tentang keterampilan, bagaimana cara mengolah makanan, bagaimana cara memanfaatkan hasil pertanian, bahkan peternakan gitu. Dari siapa nih buku-buku ini? Buku-buku ini diambil dari, ada yang dari kita sendiri, ada juga yang memberikan dari SPKN, Sarana Pancakarya gitu. Oh, jadi banyak donaturnya juga? Alhamdulillah sampai sekarang banyak, karena kita ini adalah bukan gerakan pribadi tapi gerakan bersama. Jadi dari SPKN itu lebih dari sekitar 8.000 disumbangkan ke TBM gini gitu. Ini ada salah seorang perwakilan perusahaan yang memberikan donasi ya. Kenapa mau menyumbangkan buku-buku ke sini? Ya kebetulan kita dari pihak SPKN Sarana Pancakarya Indonesia sangat berterima kasih kepada Kang Yayat ini sebagai penggiat literasi, karena misi kita sejalan ya. Karena sebagai penerbit buku, misi kita sangat sejalan sekali, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Ya misi kita itu, jadi buat Kang Yayat. Oke, harapannya agar terus banyak orang banyak baca gitu ya. Ya, Terakhir nih Mang Yayat. Mang Yayat sempat dipanggil oleh Presiden. Ya. Gimana tuh awalnya ceritanya? Jadi awalnya kita waktu perjalanan dari provinsi pulang ke sini ke Gunung Puntang, di perjalanan ditelepon. Halo, ini dengan Mang Yayat, betul. Ini dengan siapa? Ini dari sekretaris pribadi kepresidenan Pak Jokowi. Mau mengundang Bapak untuk makasih, apakah Bapak bersedia? Nah waktu itu kita nggak percaya gitu kan, lagi di perjalanan bawa motor, ditanyain ada undangan untuk makan siang bersama Pak Presiden. Nah di situ nggak percaya, masa sih Pak? Jangan-jangan Bapak ini mau bohong sama saya gitu. Jadi enggak, ini betul katanya. Ini Bapak tahu nomor ini dari mana gitu kan? Dari orang-orang yang ada di kementerian. Nah, siapa yang dari kementerian? Ada Pak Anu gitu kan. Nah, di situ baru oh iya. Nah, habis di situ kita
telepon balik ke orang kementerian di pendidikan itu, ternyata benar. Nah, di situ baru percaya gitu. Ternyata banyak yang mengapresiasi, banyak yang mendukung juga. Semoga harapan kita bersama gerakan menumbuhkan literasi ini terus tumbuh ya gitu Bang ya. Dan tidak hanya di sini tapi juga di tempat lain. Ini Dari Gang Jomblo. Bang Amar dari Gang Jomblo ya. Mang Rahmat. Oh, Bang Rahmat, salah satu kisah sukses dari Gang Jomblo. Saya salah satu perintis atau pendiri Gang Jomblo. Oke, dulunya emang kita kan yang namanya jomblo, arti kata jomblo kan masyarakat atau siapapun tahu lah gitu. Jadi dari kerja atau nggak laku gitu kan. Jadi di sana saya berani ambil keputusan dari keterpurukan. Nah, saya tulis itu Gang Jomblo. Nah, terus datanglah Pak Yayat dengan bawa motor, kayaknya pulang dari jualan keliling tahu. Nah, ternyata dia bawa buku. Dia ngasih pengarahan sama anak-anak bahwa budaya baca emang harus dan begitu pentingnya gitu ya. Ternyata alhamdulillah dengan adanya Pak Yayat, Kampung Jomblo atau Gang Jomblo bisa ada perubahan. Sukses terus untuk Gang Jomblo, sukses terus untuk Taman Baca Sehati dan para donatur juga yang lain. Demikian Iqbal kisah dari Kabupaten Bandung tentang menumbuhkan literasi di tengah masyarakat. Kembali ke Anda di studio. Wah, sudah dipanggil Pak Presiden ternyata ya Reza ya, berawal dari tahu, kemudian memasyarakatkan buku dan bikin orang banyak tahu lagi begitu ya. Terima kasih Reza dari Bandung, Jawa Barat.